Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan terbaik saat ini. Tuhan izinkan kami boleh ada kembali untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan kami rindu untuk dengar firman-Mu. Tuhan berkenan berbicara, nyatakan isi hati-Mu, singkapkan rahasia kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga kami semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini ditolong Tuhan untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami sadar benar bahwa kami terbatas, baik hamba yang berbicara bahkan juga umat Tuhan. Kami tidak mungkin bisa memahami kalau bukan Roh Kudus. Karena itu minta, mohon dengan sungguh Tuhan, biarlah pengurapan Allah itu, karya Roh Allah itu menyingkapkan, membukakan apa yang terselubung Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa di sorga, oleh firman itu kami diberkati, dikuatkan dan semakin hari menyenangkan Tuhan. Seluruh jam pemberitaan ini dari awal, pertengahan sampai pada akhir kami taruh sepenuhnya boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang rindu firman bersama-sama dengan saya kita berkata amin. Baik, puji Tuhan, salam. Bersyukur karena atas izin Tuhan kita boleh jumpa kembali pada kesempatan sore hari ini. Saudara yang terkasih, saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan firman Allah dari Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 47 ya sampai dengan ayat yang ke-58. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-47 sampai 58. Mari kita baca ayat-ayat ini bersahut-sahutan. Saya akan membacakan lebih dulu ayat yang ganjil dan diikuti oleh Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah terturun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan pembacaan kita pada kesempatan sore hari ini,
maka kita menemukan ada dua bagian besar yang sedang dibicarakan atau disampaikan oleh Tuhan Yesus pada waktu peristiwa di mana banyak orang berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus untuk mau mengharapkan, ya, kalau bisa Tuhan Yesus bikin lagi mujizat, ya, dari 5 roti dan 2 ikan seperti yang terjadi pada kemarin, pada waktu 3 hari yang lalu, supaya mereka bisa nikmati lagi, supaya mereka bisa alami lagi. Jadi orang-orang yang ikut Yesus pada waktu itu sedang merindukan yang namanya roti. Roti yang dimaksud tidak lain adalah roti makanan jasmani itu. Tetapi saudara yang terkasih, kemudian Yesus memberikan suatu pemahaman dalam konteks yang kita baca ini tentang bagaimana dia membicarakan tentang roti yang diinginkan oleh orang-orang yang ikut-ikut dia itu dengan roti yang sesungguhnya itu. Makanya di ayat yang ke-48 tadi Yesus berbicara, akulah roti hidup. Saudara, Yesus sedang mau menyampaikan kepada orang-orang itu bahwa yang kamu cari-cari itu, atau roti jasmani, roti yang kamu harapkan, roti mujizat, itu adalah roti yang sementara, yang hanya bisa memuaskan kehidupan jasmanimu, tetapi tidak bisa membawa kepada hidup yang kekal. Tetapi kalau kamu makan roti yang kuberikan ini, kamu akan memiliki hidup yang kekal. Jadi saudara, hal yang pertama yang Yesus sedang bicarakan ini tidak lain dan tidak bukan menyangkut soal hidup yang akan datang. Hidup kekal, hidup yang bukan sementara, hidup yang selama-lamanya itu. Itu yang Yesus sedang sampaikan dalam konteks ini. Perhatikan beberapa ayat. Misalnya ayat 47 tadi. Saudaraku, ada penggalan kalimat, barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Ayat 51 lagi, di situ dikatakan, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Jadi Yesus sedang bicara soal hidup kekal. Ayat 54, Yohanes pasal yang ke-6. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi saudara lihat, itu sudah berapa kali diulang? 3 kali. Ayat 58 lagi, inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Jadi inti daripada apa yang Yesus sampaikan di dalam Yohanes 6 ini tidak lain dan tidak bukan adalah bicara soal hidup kekal, hidup yang akan datang, hidup yang selama-lamanya, hidup yang tidak ada batasnya. Dan ini tentu berkaitan erat dengan sorga, atau saudaraku, tempat kediaman yang disediakan oleh Bapa bagi orang-orang yang percaya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, menarik karena waktu kita membaca teks ini, janji akan hidup yang kekal itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan bukan nanti, ya, bukan saudara yang terkasih, ya, kalau Tuhan datang kembali yang kedua kali baru kita hidup kekal, tidak. Tetapi teks yang kita baca itu jelas, barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi saudara yang terkasih, hari ini kita percaya, hari ini kita sudah terima hidup kekal. Hari ini kita percaya, hari ini kita sudah terima sorga. Hari ini kita percaya, hari ini juga kita sudah selamat. Itu penekanannya, bukan nanti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat yang ke-51 juga bilang sama. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Bukan roti itu atau roti yang nanti, bukan. Roti ini berarti sekarang. Kalau makan roti itu, dia hidup selama-lamanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu kata makan dan minum dalam teks ini tidak boleh diartikan dalam arti secara hurufiah, tetapi ini adalah bahasa-bahasa metafora atau bahasa-bahasa penggambaran yang menunjukkan, saudaraku, kalau bicara soal makan dan minum itu sebenarnya berbicara soal persekutuan atau bagaimana relasi seseorang. Itu yang dimaksud, bukan kita jadi kanibal atau waktu kita makan
daging dan darah Kristus, saudara yang terkasih, akhirnya kita sungguh-sungguh makan daging Tuhan atau minum darah Tuhan. Tidak, tetapi ini hanya simbol atau metafora yang diberikan untuk memberikan pernyataan bahwa relasi seseorang dengan Tuhan itu kalau benar-benar ya sudah dekat, kalau benar-benar dia percaya, kalau benar-benar dia beriman kepada Tuhan, maka pasti dia sudah memiliki yang namanya hidup kekal itu. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semua yang percaya kepada Kristus, yang memiliki iman di dalam Kristus, sebenarnya kita semua sudah mempunyai hidup yang kekal itu. Makanya ada ayat dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-19. Mari kita lihat ayat ini. Filipi 3 ayat ayat 20 ya, maksud saya Filipi 3 ayat 20. Mari kita lihat 1 2 3. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. jadi kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dari situlah dikatakan kita ini menantikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi sorga itu sudah sekarang ya. Makanya ada ayat di dalam Matius pasal yang ke-22 kalau saya tidak salah. Di situ Yesus bicara bahwa waktu saudara setan itu diusir daripada kita, maka sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah datang. Jadi sekali lagi, waktu orang menjadi percaya kepada Kristus, waktu orang hidup di dalam Tuhan, waktu orang itu sungguh-sungguh punya relasi yang intim dengan Tuhan, maka orang itu sudah mengalami yang namanya keselamatan. Jadi sekali lagi ada dua hal penting yang kita temukan di dalam ayat ini. Yang pertama bicara soal hidup kekal atau selamat yang Tuhan berikan. Lalu yang kedua bicara soal iman atau persekutuan kita, keintiman kita dengan Tuhan. Ini adalah dua hal yang kita mau soroti pada kebenaran ini. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau Alkitab berkata bahwa kita sudah memperoleh hidup kekal itu atau hidup yang selama-lamanya itu, pertanyaan yang sering kali bermunculan di mana-mana adalah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, keselamatan itu bisa hilang atau tidak? Nah, itu pertanyaan yang sering kali saudaraku dikumandangkan atau digaungkan oleh banyak orang, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau hari ini kita sudah selamat, apakah itu akan terus selamat sampai Tuhan datang kembali? Kalau hari ini saya sudah dikatakan hidup kekal saya punyai, apakah saudara dan saya terus memiliki hidup yang kekal itu sampai Tuhan datang kembali? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan ini sebenarnya tanpa disadari kita sebenarnya sudah menemukan jawabannya dari ayat-ayat yang tadi kita baca. Ya, saudara, kenapa saya katakan kita sudah menemukan dari ayat-ayat yang kita baca itu? Karena jelas, saudaraku, Yesus memberikan pernyataan eksplisit tentang kata hidup kekal. Kalau yang namanya hidup kekal itu berarti tidak ada batas. Kalau dibilang selama-lamanya itu berarti tidak berakhir. Artinya, kalau orang itu sudah terima hidup kekal itu ada di dalam dia, maka hidup kekal itu tidak mungkin pergi lagi. Hidup kekal itu tidak mungkin, saudaraku, pergi lagi dari hidup orang yang sudah menerima hidup kekal. Itu sebenarnya simpelnya demikian. Tapi supaya jawabannya itu lebih menggigit, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa kok keselamatan atau hidup kekal itu harus permanen? Atau tidak boleh, saudaraku, hilang dari dalam hidup kita? Saya akan memberikan beberapa alasan. Yang pertama, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa hidup kekal itu benar-benar adalah sesuatu yang sudah diberikan dan nanti sampai realisasinya adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudaraku, tidak akan pernah hilang. Itu kenapa, saudara yang terkasih? Yang pertama, kita memperhatikan ayat-ayat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes pasal yang ke-5 lebih dulu, ayat 24. Mari kita lihat. Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Oke, kita baca ya dalam hitungan 3. 1, 2, 3.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Garis bawahi kata sebab. Ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi kenapa saudara dan saya kita mempunyai hidup yang kekal? Hidup yang kekal itu sehingga kita tidak lagi turut dihukum, sehingga saudara dan saya tidak lagi kehilangan keselamatan. Hidup itu selama-lamanya ada dalam saudara dan saya, karena waktu hidup kekal itu diberikan, itu ayat mengatakan Dia sudah pindahkan kita dari dalam maut ke dalam hidup. Menarik kata dipindahkan, sudah pindah. Ia sudah pindah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata sudah pindah itu ditulis dalam bentuk perfect, ya. Kalau saudaraku ditulis dalam bentuk perfect, itu artinya sesuatu yang sudah dikerjakan sebelumnya. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ulang lagi ya. Jadi kalau ditulis dalam bentuk perfect, itu artinya sudah dikerjakan sebelumnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, artinya begini, bahwa yang pindahkan saudara dan saya itu bukan kita. Yang pindahkan kita dari maut, saudaraku, kepada hidup yang kekal, itu bukan tangan saudara dan saya. Itu bukan kuasa kita. Itu bukan karena kebisaan kita. Duduk-duduk lalu kemudian kita bilang, saya mau pindah dulu. Enggak, itu bukan karena kita. Itu sesuatu tindakan yang dilakukan, saudaraku, oleh Tuhan kepada saudara dan saya. Kita sudah mempelajari tentang soteriologi, dan saya berbicara tentang yang namanya external calling dan internal calling. Allah yang telah panggil kita keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Dia yang pindahkan kita. Dia yang membawa saudara dan saya ada pada posisi hari ini. Itu bukan karena kita, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang pindahkan saudara dan saya, ditulis lagi dalam bentuk perfect, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, sesuatu yang sudah terjadi secara komplit, ya. Masa itu kemudian bisa kembali lagi ke dalam maut? Saudara yang terkasih, itu akan bertentangan sekali dengan ayat di dalam Roma pasal 8 ayat 1. Mari kita lihat. Kitab Roma pasal 8 ayat 1, ya. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Roma 8 ayat 1. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Hidup di dalam Kristus itu hidup dalam hidup baru, hidup kekal, hidup selama-lamanya. Itu tidak mungkin ada lagi penghukuman. Saudara yang terkasih, tidak ada penghukuman. Ya, ayat 2. Mari kita baca. Roma 8 ayat 2. 1, 2, 3. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Makanya saudaraku, orang Kristen yang sungguh-sungguh, ya, orang Kristen yang percayanya bukan percaya KTP, bukan percayanya tempelan, tapi percaya yang makan roti, yang makan daging, yang minum darah. Maksudnya adalah punya relasi, hubungan, persekutuan yang intim dan erat, selamat tidak akan hilang. Karena kita bukan pindah sendiri ke dalam sorga, tetapi Tuhan yang telah pindahkan kita dari maut kepada kerajaan yang kekal. Ada amin? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini kita tidak boleh lupakan, ya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa saudara dan saya ini hidup kekal atau hidup selama-lamanya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita baca Yohanes pasal 10, 28, 29. Yohanes 10 ayat 28, 29 ini merupakan ayat terkenal, ya. Yohanes 10 ayat 28 dan 29. Mari kita baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan 3. Yohanes 10, 28, 29. 1, 2, 3. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka,
dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. 29. 1, 2, 3. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi itu ayat bicara sekali lagi, pasti dikatakan tidak akan binasa selama-lamanya, hidup kekal, itu pasti dalam hidup kekristenan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi kenapa hidup kekal itu tidak bisa binasa, tidak bisa hilang, tidak bisa pergi dari dalam hidup saudara dan saya? Ayat 28 terakhir dan 29 terakhir mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Tangan itu bicara soal otoritas, kuasa. Saudaraku, kekuatan itu tangan. Jadi ini ayat sedang bicara kepada kita bahwa waktu kita menjadi percaya kepada Kristus, kita ini hidup ada di dalam tangan Tuhan. Maksudnya ada dalam kuasa Tuhan, ada di dalam kendali Allah, ada di dalam, saudaraku, otoritas Allah. Tangan Tuhan yang kuat itu. Nah, kalau kita ada di tangan Tuhan, niscaya mustahil ya ada yang bisa rebut saudara dari tangan yang luar biasa itu. Kuasanya, otoritasnya tak tertandingi, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mana mungkin ada yang bisa rebut kita dari tangan itu? Nah, karena itu orang Kristen yang sungguh-sungguh yakin akan Kristus, ya, sekali lagi, yang bukan hanya imannya tempelan, tapi benar-benar percaya, yang benar-benar makan roti, yang benar-benar makan daging, yang benar-benar makan darah Kristus, ya saudara, yang punya hubungan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, itu tidak perlu takut dengan apapun. Ada amin? Karena tidak ada seorang pun bisa rebut kita dari tangan Tuhan. Nah, ini kita mesti ingat baik-baik. Ini tidak berarti bahwa hidup kita ini tanpa masalah. Ini tidak berarti bahwa hidup kita ini model ke jalan tol. Ini tidak berarti bahwa hidup kita ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang-senang terus. Tidak. Memang ada itu yang namanya masalah, ada itu nama kesulitan, ada itu tantangan, ada itu sakit penyakit, ada itu pokoknya segala macam yang Tuhan izinkan bisa saja terjadi. Tapi Tuhan sudah janji, dia sonakan kasbiar betong. Dia pegang betong erat, tangannya begitu kuat untuk mengendalikan hidup saudara dan saya. Makanya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca kitab Ayub, kita menemukan hal itu. Ya saudara, Ayub itu orang yang diselamatkan Tuhan. Makanya meskipun saudara yang terkasih dalam Tuhan, setan datang bikin hancur depung hidup, ya, anak 10 mati, usahanya habis, bangkrut, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Masalah bukan main-main, sakit penyakit Tuhan izinkan terjadi, tapi Tuhan sudah bilang, ya, depung nyawa ada boleh yang korek. Tuhan sudah pegang itu kuasa, Tuhan ada di sana. Jadi setan bisa porak-poranda yang lain, tapi setan tidak bisa mengambil hidup daripada seorang yang bernama Ayub. Tidak bisa. Karena dia ada dalam otoritas Tuhan. Dia ada dalam kendali Allah Tritunggal. Dia benar-benar ada dalam tangan Allah yang kuat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Inilah orang-orang Kristen sejati. Inilah, saudaraku, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, hidup yang tidak akan bisa hilang itu selama-lamanya. Tawaran ini diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mendengarkan khotbahnya itu. Saudara, ya, karena mereka kepengen sekali hidup yang sementara, tapi Tuhan kasih sesuatu yang lebih daripada hidup yang sementara. Kamu kepengen hidup sementara, kamu makan roti, ini kamu lapar lagi, kamu akan mati juga dengan makan roti yang ada dari dalam dunia ini. Saudaraku, ada begitu banyak orang Kristen, ya saudaraku, yang seperti dengan orang-orang Yahudi yang ikut-ikut Tuhan Yesus itu, yang dia kejar itu hal-hal sementara, pangkat, jabatan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan salah, tapi kadang-kadang melupakan hidup yang akan datang, hidup yang tidak akan hilang, hidup yang selama-lamanya, hidup yang pasti. Dong tidak kejar itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tidak kejar itu. Di hari ini kita semua yang dengar firman, saya berharap
Kita datang cari Tuhan bukan karena roti yang akan binasa itu. Kita datang cari Kristus bukan karena makanan-makanan lahiria yang akan membawa kita juga tetap pada akan mengalami yang namanya kematian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Saya baru habis saja khotbah orang meninggal berkubur di daerah Nonas itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, Kak Yuyun, ya, saudara yang terkasih, karena pendeta Mel ada di Belanda, sehingga beliau telepon saya minta untuk melangsungkan ibadah pemakaman. Jadi tadi saya masih pimpin, saudara, saya lari saja tinggalkan, belum selesai ibadah syukur. Saya bilang sama Kak Angki, saya khotbah tadi ibadah pemakaman panjang, jadi ucapan syukur tak usah lagi panjang-panjang ya. Saya baca ayat, habis itu doa, saya langsung jalan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan tadi saya tinggalkan. Waktu saya di tempat kubur jenazah, saya berdiri dekat Pastor Angki. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Kak Angki bilang begini, hanya untuk keseturun jenazah juga pakai aturan nih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu Kak Angki bilang begini, kalau kau dua mati, tulis surat memang ya. Mau miring kok apa kas turun sudah ya saudara. Mau miring kok, mau lurus kok, kepala pikiri kok, pikiran kas turun sudah, karena itu hanya tubuh saja ya saudara. Saya bilang lu mati nah lu tahu. Orientasi ini kan orang yang hidup dong ya. Tapi memang itu biasa ya saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tapi sekali lagi kadang-kadang orang pusing yang lahiria, orang pusing yang jasmania ya di bagian lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan ya. Kalau ini karena mungkin semua keluarga sudah mendengar Injil, suami juga bertobat ya, sehingga mungkin saudara yang terkasih dalam Tuhan tidak lagi kebiasaan-kebiasaan lama. Tapi coba saudara bayangkan, saya temukan berulang-ulang kali kalau sudah sampai di mau tutup semua sampai ditutup peti dengan mau kasih turun jenazah itu ada ada yang bilang, depung baju kesayangan di mana? Depung pokoknya semua depung itu cepat mau datang ya saudara. Kira-kira dia mau pakai apa? Kan dia tidak mungkin pakai, saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena semuanya sudah hilang lenyap. Yang terkasih dalam Tuhan, karena Kak Yuyun itu kerja di BPN ya, jadi saudaraku tadi mereka yang menguburkan itu kedinasan ya, pakai pakaian lengkap saudara. Lalu saya bisik sama Pastor Angki, saya bilang begini, ternyata dong ada pangkat juga ya. Bunga-bunga di sini semua kok, saudara. Lalu Pastor Angki bilang, tapi kita dong pangkat lebih tinggi dari dong. Saudaraku, mau pangkat lebih tinggi kok, mau pangkat rendah kok, waktu kita soal merhum ya sudah. Saudara gunakan alai. Itu hanya hidup ini saja. Maka jangan pernah lupa, anak-anak Tuhan, boleh cari roti yang akan bawa kita kepada kubur binasa itu, tidak salah. Tapi jangan lupa roti sorga. Jangan lupa makan daging dan minum darah Kristus. Saudara, makanya tadi Kak Ina bersaksi itu, saudaraku, kita ini suka merayakan yang namanya hari sakramen perjamuan kudus ya. Kita makan roti dan anggur. Apa maksud daripada itu? Sebenarnya sedang membawa kita supaya mengenal bahwa saya hidup ini tidak bisa lepas dari Kristus. Saya hidup ini butuh yang namanya persekutuan dengan Kristus, keintiman dengan Kristus. Makan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus itu sebagai suatu pengikat persekutuan. Itu sebenarnya yang kita lakukan. Tapi berapa banyak orang Kristen yang makan roti dan minum anggur, tapi dia tidak pernah terikat dengan Kristus. Dia tidak pernah rasa ke Tuhan dan dia itu dekat. Ini dong, ini yang berat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sehingga mereka tidak mencari roti kehidupan itu. Tidak sungguh-sungguh, saudaraku. Padahal saya ulang lagi ya. Hanya ini yang buat kita bisa terima hidup yang kekal. Hidup yang selama-lamanya itu. Anak-anak Tuhan. Ya. Karena itu jangan sampai Tuhan izinkan kita masih ada di planet yang namanya bumi ini, tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan kita lupa. Sekali lagi, makanya kita ini kadang-kadang ragu dengan kita pun keselamatan. Kenapa kita ragu? Ya karena relasi kita dengan Tuhan tidak dekat. Hubungan kita dengan Tuhan jauh. Ya kita Kristen gitu-gitu aja. Saudara yang terkasih,
Hubungan kita dengan Tuhan itu tidak seperti ada suatu ikatan perjanjian yang tadi saya sebut dengan makan daging dan minum darah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sehingga ya, orang pergi gereja, orang pergi persekutuan, orang pergi cari Tuhan, kelihatannya begitu. Tetapi sesungguhnya mereka sebenarnya tidak mempunyai relasi ikatan dengan Tuhan. Nah, saudara, hal yang kedua ini kita akan lihat lebih dalam, ya. Jadi kalau saudara betul-betul merasakan bahwa hidup kekal itu penting, sekali lagi, di mana saudara mau supaya ada di dalam panggilan Tuhan itu, dipindahkan dari gelap kepada terang. Saudara dan saya sekali lagi ada dalam tangan Tuhan yang kuat, yang tidak bisa lepaskan kita. Maka saya ulang, betapa pentingnya namanya relasi keintiman kita dengan Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang menunjukkan kepada kita tentang relasi keintiman kita dengan Tuhan. Mari kita lihat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang pertama, orang kalau memiliki relasi dengan Tuhan atau keintiman dengan Tuhan, saudaraku, orang itu akan merasa bahwa sumber hidupnya itu tidak ada yang lain. Ya. Sumber hidupnya itu tidak ada yang lain, hanya Tuhan saja dia sumber hidup. Makanya relasinya dia tidak bisa kasih jauh. Dia tidak bisa kasih kendor. Dia tidak bisa ada kasih jarak. Karena dia merasa bahwa kalau jauh dari Tuhan, betason bisa apa-apa. Sumbernya adalah Tuhan. Mari kita lihat Yohanes 6 ayat 57. Yohanes 6 ayat 57. Kita baca ya. 1, 2, 3. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Akan hidup oleh siapa? Aku. Jadi saudara yang terkasih, kalau saudara makan aku, ya, atau punya relasi dengan aku, maka kamu akan hidup oleh aku. Dengan kata lain, kalau kamu tidak makan aku, kamu tidak punya relasi dengan aku, maka kamu tidak hidup karena aku. Begitu, saudara yang terkasih. Jadi kalau kita memang sungguh-sungguh bilang bangun relasi dengan Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan, kita mesti sadar bahwa saya tidak mungkin hidup jauh dari Tuhan. Saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan, karena Dia sumber kehidupanku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu kalau orang punya relasi. Jadi saudara, cek baik-baik tempuh hidup ini, ya. Kalau potong surasa bahwa tempuh sumber hidup bisa lain, maka itu relasi kita sedang kacau dengan Tuhan Allah. Ya. Kalau potong mulai rasa, beta jauh dari Tuhan, jauh aman nih mah. Beta susun doa lah, beta susun baca Alkitab, beta susun pergi gereja, bertonton mau beke aman-aman sah. Oh berarti hidupmu tidak punya relasi dengan Tuhan. Karena mana mungkin saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda jauh dari Tuhan, lalu Anda bisa hidup kalau Anda benar-benar sudah makan ya daging Tuhan, minum darah Kristus. Mustahil itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, betul akan gelisah setengah mati. Ya. Saksian dari Ibu Yuyun almarhum, saudara yang terkasih, dia sudah penyakit kanker ini lalu kemoterapi ya. Akhirnya gembalanya pendeta Mel itu kemudian kasih istirahat dia, karena dia nih WL pelayan di gereja, kasih istirahat dia. Tapi dia WA Ibu Gembala, dia bilang begini, meski beta sakit tapi jangan kasih berhenti beta melayani Tuhan. Jangan kasih berhenti beta WL, jangan kasih berhenti beta singers. Saudara yang terkasih, beta masih bisa melayani Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa dia mesti minta paksa diri? Apakah waktu lu WL lalu kemudian lu dapat sesuatu? Sonde. Maksudnya dalam hal jasmani ya? Apakah dengan WL lalu kemudian saudara yang terkasih dalam Tuhan tiba-tiba mujizat terjadi, sembuh? Enggak. Saudara, atau dapat sesuatu yang menguntungkan? Tidak, atau sudah malah berkorban. WL mesti suara keluar, bahkan mungkin dia mesti tahan rasa sakit. Kemarin saya dapat cerita dari temannya, mereka pergi KKR di Oimova sana, saudaraku. Waduh, sayang sekali. Orang begini ini tidak gampang, saudara. Minta maaf ya, dia kan kanker payudara.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi waktu mau tampil menyanyi atau WL, ya saudara, kan ini posisi lagi parah. Jadi dia masih minta suaminya tolong ganti verban dulu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya ini lagi parah sakit. Ya, tapi dia tetap mau ikut melayani. Bahkan sampai ke desa-desa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau orang tidak merasa bahwa itu dia pun sumber hidup adalah Tuhan, mustahil. Mustahil. Tapi sekali lagi, karena orang kalau merasa sumber hidupnya adalah Tuhan, dia tidak bisa jauh dari Tuhan. Dia tidak bisa pergi jauh dari Allah. Dia akan terus mau dekat dengan Tuhan. Sebelum dia diangkat dan pindah ke Kanwil Provinsi, saudara yang terkasih, dia kan tugasnya tuh di kabupaten. Saudara yang terkasih, tapi kalau jam ibadah di gereja di Sutao, dia memang sebuah pakaian memang. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia waktu mau pulang, susiap mandi memang ganti pakaian dari kantor langsung menuju gereja. Padahal dengan capek-capek. Berapa banyak orang kalau capek kerja begitu, pulang dulu. Ya saudara, ibadah nanti sambil hari Minggu sah. Ya saudara. Tapi orang kalau sekali lagi dia pun sumber hidup hanya Tuhan saja. Aduh, dia tidak bisa jauh dari Tuhan Allah. Karena kalau jauh dia rasa mati. Kalau jauh dia rasa kosong. Kalau jauh dia rasa hampa. Kalau jauh dia rasa tidak berdaya. Karena hanya Tuhan saja sumber kehidupannya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Jangan lupa itu. Jadi kalau saudara sungguh-sungguh orang yang sedang punya relasi baik dengan Tuhan, itu cirinya seperti itu. Saya beri contoh ini saudara. Cirinya seperti itu, tanda bahwa Anda memang betul-betul relasimu sedang akrab dengan Tuhan Allah. Rasa jauh sana bisa. Rasa jauh itu rasa kekurang. Itu benar-benar orang itu sedang dekat dengan Tuhan. Saya teringat dengan satu ayat ini ya. Saudaraku sabar ya. Yeremia pasal 9 ayat 23. Yeremia pasal 9 ayat 23 mungkin ya. Coba ditampilkan. Ya benar. Oke, kita baca ini ayat dulu sama-sama. Yeremia 9 ayat 23. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. 24. Ya, apa yang kita mesti megahkan? 1, 2, 3. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang harus kita banggakan? Apa yang harus kita megahkan? Itu ayat bilang jika kita memahami. 1. Lalu kemudian dan mengenal. Kata mengenal di situ dipakai kata yada, yang artinya saudara mempunyai hubungan yang dekat, hubungan yang akrab, hubungan yang spesial, pergaulan yang karib. Oh, itu kita bangga sekali. Saudara yang terkasih dalam itu, kita lebih bangga dari kebijaksanaan, kekayaan, kepandaian, kekuatan. Oh, itu dia pun nilai di bawah dibandingkan dengan hubungan relasi kita dengan Tuhan. Ada amin. Ada amin. Saya berharap orang bermegah karena itu. Ya. Berapa banyak orang yang bersaksi dan berkata, Tuhan luar biasa hidup dengan Tuhan nih. Ya. Beta bangga dengan pun Tuhan. Beta bangga dengan pun Allah. Beta rasa bukan karena beta pun kepintaran, bukan karena beta pun pangkat, bukan karena beta pun kekayaan, bukan karena beta pun bisa, tapi semua karena Tuhan. Waduh, ini orang betul-betul dia rasa kasih setia Tuhan dalam hidupnya. Dia merasakan sumber kehidupannya itu adalah Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa Tuhan kasih ayat Yohanes 6 tadi, ayat 54. Ya tadi saya sudah bocorkan di awal. Oh ya, karena mereka datang tuh bukan cari Tuhan Yesus sebagai sumber hidup. Yang mereka datang dan cari adalah roti yang mereka makan itu, yang bikin mereka kenyang. Itu yang mereka cari. Ya, bukan Tuhan Yesusnya. Dong tidak perlu Yesusnya. Dong perlu rotinya.
Makanya Yesus langsung counter dengan ayat di Yohanes 6 ayat yang ke-48. Akulah roti hidup. Ya, lihat ini, beta ini yang roti hidup. Bukan roti yang lu makan itu. Beta ini. Roti yang turun dari sorga. Nah, mereka tidak tahu sumber hidup ini adalah roti hidup itu. Yesus itu. Anak-anak Tuhan. Makanya metafora, penggambaran yang Tuhan buat itu sebenarnya menarik. Ya, karena jelas sebenarnya kalau omong roti itu kan soal hidup, makan, minum ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi sebenarnya orang dapat tangkap begitu. Oh, berarti kalau dapat Yesus itu dapat hidup, dapat segalanya, dapat kepuasan, kenyang, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dia sumber, itu maksudnya begitu. Di bagian lain dia bilang akulah air. Itu juga sama sebenarnya. Dia mau tunjukkan kepada kita manusia ini bahwa tidak ada yang bisa memberikan kepuasan yang lain kecuali Tuhan. Anak-anak Tuhan. Ya. Karena itu ini hal yang kita tidak boleh lupakan. Jadi kalau punya relasi dengan Tuhan, itu pasti kita tahu tidak ada sumber yang lain. Kita rasa bahwa hanya satu sumber, itulah Tuhan Allah. Tidak bisa. Betul lepas dari Tuhan, tidak bisa. Betul akan rasa mau dekat Tuhan. Mau terus dekat dengan Tuhan Allah. Yang kedua, kalau kita berbicara soal saudara relasi dengan Tuhan, ya, kita mesti tahu sekali lagi yang pertama bahwa Tuhan sumber segala-galanya. Yang kedua, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita lihat ayat ini. Ya, orang yang punya relasi dengan Tuhan itu dia akan menunjukkan kecintaannya kepada Tuhan. Ya, saya ulang ya. Orang yang mempunyai relasi dengan Tuhan itu dia akan mempunyai kecintaan lebih kepada Tuhan dibandingkan kepada yang lain. Itu relasi sedang intim. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, saya beri contoh. Saudara yang terkasih, tadi Maina masih omong, Mas Bayu itu tidak bisa kalau saya tidak ada. Saudara yang terkasih, kalau ganti dengan orang lain, meskipun mungkin namanya sama, Ina. Ya kan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, pokoknya mungkin posturnya sama, tapi tidak bisa. Kenapa saudara yang terkasih dalam Tuhan? Karena sekali lagi relasi itu menunjukkan kecintaan kita kepada seseorang. Ya. Kalau relasi kita baik, kita tidak bisa jauh. Dan ini orang yang kita cintai, ini orang yang kita sayangi. Itu dalam hal biasa saja kita sudah pelihara itu. Nah, hidup dalam Tuhan itu juga begitu. Kalau betul relasi dengan Tuhan itu dekat, betul bisa cinta yang lain lebih daripada Tuhan. Soalnya bisa. Ya saudara, kau akan cinta Tuhan lebih daripada yang lain. Itu membuktikan relasi. Makanya saudara, misalnya Yohanes pasal 21 ayat 14 tentang bagaimana Tuhan Yesus ketemu dengan Petrus. Lalu Tuhan Yesus tanya sama Petrus, ya, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Gembalakanlah domba-dombaku. Kenapa? Karena kasih itu bicara nanti kaitan eratnya dengan relasi. Ya saudara, kalau Petrus ini masih cinta perahu-perahunya, maka dia tidak akan mungkin cinta Tuhan. Saudara yang terkasih, makanya Tuhan Yesus bilang, apakah kamu mengasihi aku lebih daripada semuanya ini? Coba tampilkan itu ayat Yohanes 21 ayat 14 mulai. Bukan ayat Yohanes 20, sorry, Yohanes 20 ayat 14. Saya sebut salah. Ya, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang. Bukan ini. Oh tadi, betul. Yohanes 21. Ya, lanjut ke ayat 20. Mari kita lihat. 21 ayat. Sorry, ayat 17 mulai dulu. Ayat yang ke ayat 15, minta maaf, ayat 15. Ya. Ayat 15, saya tadi sebut ayat 14, sorry, ayat 15 ya. Yohanes 21 ayat 15. Ya, ini penting ini. 1, 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Sebenarnya tidak tepat pakai kata mereka. Karena kalau mereka itu lebih menunjuk kepada manusia. Ya saudara. Tapi Yesus tidak pakai kata mereka dalam bahasa asli, bahasa Yunani itu tidak ada kata. Tapi Yesus bilang begini, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya ini? Semuanya ini itu berarti termasuk murid-murid yang lain,
termasuk perahu, termasuk ikan, termasuk jala, termasuk semua yang ada di sekitarnya. Jadi bukan hanya manusianya. Saudara, apakah kamu mengasihi aku lebih dari semuanya ini? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi saya ulang lagi, Tuhan Yesus cek itu. Karena kalau mengasihinya tidak lebih, maka relasi akan kacau. Hubungan tidak akan dekat. Hubungan sedang tidak beres. Karena kasih kita itu menunjukkan relasi kita dengan Tuhan. Lihat ini juga. Matius pasal yang ke-10. Ayat yang ke-37. Mari kita lihat. Ya, Matius pasal 10 ayat 37. 1, 2, 3. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi saudara lihat jelas, ini ayat-ayat ini menunjukkan bahwa memang ikut Tuhan tuh tidak bisa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak mengasihi Tuhan. Karena ketika kita tidak mengasihi Tuhan, itu menunjukkan relasi kita dengan Tuhan sedang hancur. Saudara, relasi kita dengan Tuhan itu tidak beres kalau orang itu sudah tidak lagi mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Dan ciri daripada orang yang mengasihi Tuhan, yang relasinya intim dengan Tuhan itu, saudaraku, dibuktikan dengan ketaatan dan ketundukannya. Makanya saudara lihat ya, apakah engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-domba. Langsung disusul dengan perintah, disusul dengan tugas, disusul dengan perintah, tugas, gembalakan domba. Karena kalau kamu nggak mengasihi, kamu pasti berontak. Kalau kamu nggak mengasihi, pasti kamu nggak akan turuti firman. Yesus pernah bilang begini. Mari kita lihat. Yohanes pasal, sabar ya, 14 ayat 23. Mari kita lihat. Yohanes 14 ayat 23. Ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Maka itu sudah lihat itu ya, relasi itu identik dengan mengasihi, menuruti firman. Itu 3 hal dalam satu paket, begitu. Mengasihi, turuti firman, Tuhan punya hubungan dengan kita. Aku akan datang, kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Siapa? Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang ikuti firman Allah. Itu tidak bisa dipisahkan. Itu sudah 3 in 1. Ya. Jadi ceklah baik-baik, apakah Anda punya relasi dengan Tuhan hari ini sedang baik-baik saja? Saudara yang terkasih, tanda kita punya relasi Tuhan baik itu kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan akan disusul dengan partisipelnya adalah menuruti firman Allah. Dan itu membuktikan bahwa Tuhan dengan kita tidak bisa terpisah. Tuhan dengan kita itu sejalan. Tuhan dengan kita itu bersama-sama. Tuhan diam di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Kenapa Yesus omong begini? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini dibuktikan dalam Yohanes 6 bahwa mereka tidak mengasihi Tuhan. Setelah Yesus bicara apa yang terjadi, mereka semua lari kabur. Yohanes 6 ayat 66. Mari kita lihat. Yohanes 6 ayat yang ke-66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ya kenapa ya? Karena memang mereka tidak cinta Tuhan. Mereka ikut Tuhan hanya karena mau roti, mau makan. Ya saudara, bukan karena mengasihi Tuhan. Bukan karena mereka percaya lalu kemudian mau punya hubungan relasi yang intim dengan Tuhan. Tidak. Saudara yang terkasih, mereka tidak sanggup. Ajaran Tuhan itu mereka akan abaikan. Firman Allah mereka akan buang. Tidak penting bagi mereka. Karena mereka yang penting bagi mereka perut. Yang penting bagi mereka kenyang. Yang penting bagi mereka butuh makan dulu. Urusan lakukan firman itu nomor 20, 30, 40, 100 bahkan. Yang penting butuh makan dulu. Tidak bisa, ikut Tuhan tidak bisa begitu. Anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita betul-betul beriman, kita betul-betul makan roti dan minum darah Kristus, ya, makan daging Kristus, maka sekali lagi hidup kekristenan kita itu punya relasi, dan relasi itu dibuktikan dengan cinta kita
kepada Tuhan. Makanya orang kalau ada cinta yang besar dalam dirinya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada yang bisa pisahkan dia dari kasih Kristus. Cintanya itu akan mengikat dia begitu kuat. Ya, Roma pasal yang ke-8. Mari kita lihat, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat yang ke-34 mulai. Roma 8 ayat 34. Ya, ayat 35 lah langsung. Roma 8, 35. Ya. Oke, 1, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Yang bikin kita apa? Kasih Kristus. Ini orang kalau sudah jatuh cinta tuh dia relasi mau sampai mati-mati nah. Saudara yang bisa potong. Saudara bisa ada yang bisa kasih putus di tengah jalan. Mati-mati kok cinta nah. Saudara lihat ayat 36 Roma 8. Saudaraku, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. 37 terakhir Roma 8 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ulang lagi ya, kalau orang sungguh-sungguh hidup dalam hidup kekal, imannya kepada Kristus itu betul-betul iman sejati. Dan iman sejati itu dibuktikan dengan relasi yang tak bisa dipisahkan. Relasi yang intim, relasi yang kuat. Dan relasi yang kuat itu selalu dibuktikan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan hanya dengan kata-kata saja, tetapi akan dibuktikan dengan tindakan-tindakan nyata di dalam hidup kita sekalian. Di mana saudara akan rasa bahwa tidak bisa jauh dari Tuhan karena Dia sumbernya. Hidup kita hanya Dia. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak bisa jauh dari Dia karena tidak ada cinta kedua, cinta ketiga. Satu-satunya cinta pertama kita adalah Yesus Kristus Tuhan sampai selama-lamanya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Ya. Jadi saudaraku, istri kita, suami kita itu cinta kedua. Cinta pertama itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak boleh digantikan dengan siapapun. Ya. Dia itu mesti number one. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau di dunia jasmani bolehlah saudara yang terkasih dalam Tuhan, cinta pertamamu suamimu, cinta pertamamu adalah istrimu. Tapi di dunia rohanimu tidak boleh. Itu tidak boleh digantikan oleh siapapun. Cinta pertama kita hanya Kristus satu-satunya sampai selama-lamanya. Kita tahu toh ada banyak ayat yang mengatakan Allah itu cemburu. Dia tidak mau diduakan. Ya saudara, Dia hanya mau Dia sendiri yang dicintai, ditempatkan menjadi yang utama dan yang pertama. Terakhir, yang ketiga, kalau kita berbicara soal relasi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, atau hubungan, kedekatan dengan Tuhan, itu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan selalu dibuktikan dengan yang namanya hasil atau buah. Itu tidak bisa tidak. Saudara yang terkasih, minta maaf ya, selalu dibuktikan dengan hasil dan buah. Kenapa ada anak setelah orang menikah? Karena ada relasi keintiman. Minta maaf, ini bukan saya berbicara bahwa yang mandul itu tidak punya relasi. Ya, itu beda kasus ya. Tapi kita sedang berbicara soal bagaimana menghasilkan sesuatu dari relasi. Hubungan itu selalu menghasilkan sesuatu. Keintiman itu menghasilkan sesuatu. Yang namanya buah, hasil itu pasti ada. Orang kalau punya hubungan intim dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan, niscaya, mustahil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidupnya tidak ada hasil, buah pertobatan tidak ada, omong kosong. Itu perlu dipertanyakan hubungannya dengan Tuhan. Karena hubungan dengan Tuhan itu pasti mengeluarkan hasil. Yohanes 15, ayat terkenalin. Yohanes 15, ayat 4 dan ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat 4 dan ayat 5. Ya, jemaat Tuhan 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 8, saudaraku, Yohanes 15. Ayat 8, mari kita lihat saudaraku. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak
Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi ingat ayat 5 dan ayat 4 dan ayat 5 jelas. Tinggal di dalam aku di dalam kamu. Bicara soal keintiman, persekutuan, relasi. Maka apa yang akan dihasilkan? Banyak buah. Dan mungkin tidak berbuah. Ya saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Makanya kalau kita baca Galatia, itu jelas di sana dikatakan buah roh. Rohnya ditulis dengan R-nya besar. Itu berarti Tuhan yang menghasilkan. Kenapa Tuhan bisa menghasilkan? Karena ada relasi antara kita dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada yang namanya saudaraku persekutuan. Dia di dalam aku di dalam dia. Makanya keluarlah buah-buah itu. Hasil-hasil itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ini 3 hal yang kita tidak boleh lupakan ya. Saya berharap kita semua meyakini bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar mempunyai hidup kekal. Dan hidup kekal itu ditandai dengan relasi yang intim dengan Tuhan. Relasi yang kuat dengan Tuhan. Dan itu tidak bisa tidak. Kalau relasi saudara tidak kuat, minta maaf saya omong gini saudaraku. Relasi kita hanya begitu-begitu saja. Kita sebenarnya Kristen tempelan. Makanya saya ulang lagi, keselamatan itu bagi kita belum ada. Ya, itu hanya masih angan-angan, masih pikir-pikir, masih bayang-bayang, saudaraku. Ya belum betul-betul mengalaminya. Tapi kalau saudara betul-betul hidup di dalam Kristus, saudara mengalami keselamatan itu. Karena relasi saudara itu mengikat saudara begitu kuat dengan Tuhan. Relasi saudara itu begitu mengikat kita, sehingga kita tidak bisa terpisahkan dari Kristus sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan tolong kita hari ini lewat firman ini saudaraku, terus bangun keintimanmu dengan Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan karena dia sumber hidup. Jangan jauh daripada Tuhan sekali lagi karena dialah segala-galanya dalam hidup kita, yang paling kita kasihi di antara yang lain-lainnya. Lalu yang ketiga, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kenapa kita tidak bisa jauh? Karena kita tidak bisa berbuah dari diri kita sendiri, kecuali hanya Dia yang melakukan itu di dalam hidup kita sekalian. Tuhan berkati. Mari pemain musik, kita mau bersyukur buat firman Allah.